Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah, Jalan Cemara Raya, Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu mengenai belajar dari keteguhan anak-anak Palestina. Dan hari ini tentu saya Amel Sani tidak sendiri, sudah bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang sudah bersama dengan guru-guru kita. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah telah hadir bersama guru-guru kita yang akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, belajar dari keteguhan anak-anak Palestina. Telah hadir bersama kita Babe Haikal Hasan, Abi Maki dan Ustadz Asmar Lambo yang tentunya masih bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mas Agung yang saya hormatin, guru-guru Abi Maki yang saya hormatin, dan guru Ustadz Aslam yang saya hormatin, dan semua yang saya nggak sebutin satu persatu karena kepanjangan dan kagak kenal juga. Saya mau nanya nih sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa jawab. Tel Aviv kan tuh ibu kota ya. Nama negaranya apa? Tel Aviv, nama negaranya apa? Hah? Apa? Saya juga tanya itu sama anak-anak di Palestina. Saya tanya, Tel Aviv itu ibu kota negara apa ya? Dia nggak ada yang jawab tuh. So, saya bilang ibu kota Israel. Hah? Apa? Digituin saya. Nggak ada tuh Israel bagi mereka, saudara. Bagi mereka pendatang, penjajah. Masih ada surat dari Truman. Harry Truman itu presiden Amerika tahun 48. Suratnya berbunyi mengakui New Jewish State, sebuah wilayah Yahudi yang istilahnya bisa dibilang sama dengan pecinaan atau Chinatown, atau kalau kita gelodok di Amerika Chinatown, sebuah wilayah yang khusus untuk etnis tertentu. Tetapi saudara, tiba-tiba dari New Jewish State berubah menjadi Israel. Inilah kebusukan pertama kali yang terjadi tanggal 14 bulan Mei tahun 48. Hanya sebuah wilayah yang disetujui tiba-tiba diproklamirkan menjadi sebuah negara. Maka bagi anak-anak Palestina ini bukan sebuah negara, tapi sebuah penjajahan, dan itu juga yang kita yakini sesuai dengan konstitusi kita. Penjajahan ini merupakan penjajahan yang sisa terakhir di muka bumi ini. Anak-anak Palestina udah terbiasa seperti itu. Kita nggak ada seujung kuku daripada kegagahan mereka, keberanian mereka, keteguhan hati mereka. Saya kalau bulan Ramadan suka di sono, dan bercandanya beda sama kita. Kalau kita bercanda ya Mas Agung, ntar buka puasa di masjid mana nih? Ustadz Abi Maki kita suka bercanda, ntar buka puasa pakai risol atau bakwan, pakai kolak apa pakai stup tape. Dia bercandanya beda. Siang-siang dia udah bilang, nanti siapa yang buka puasa bersama Rasulullah di sorga. Bagaimana nggak kita mau berinding? Waktu sahur dia udah bilang, siapa di antara kita yang nanti sahurnya bersama Hamzah, bersama Bilal. Itu yang sering diucapkan bagi mereka. Sehingga buat mereka kematian nggak perlu ditakutin. Kemerdekaan Palestina dan kematian itu adalah jaraknya cuma 1 mili kata dia. Kalau nggak merdeka bangsa ini atau saya mati dipilas tidak ada masalah. Seorang ibu yang anaknya kedapatan wafat kena bom, ibu itu dengan tenang dimandikan oleh dia, oleh ayahnya juga, dikafani oleh dia, disolatkan oleh dia, dibawa keluar. Lihat, siapa yang mau lihat anakku? Anakku telah bersama Rasulullah, anakku telah bersama Hamzah, anakku telah bersama Bilal, anakku telah bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bal ahya, bahkan anakku lebih hidup. Kepada saudara-saudara Liga Arab, tidak perlu menyolatkan kami katanya. Justru kami yang akan menyolatkan kalian, karena kalian sudah mati sebelum jasadnya hilang. Sedangkan anak-anak kami masih hidup walau jasadnya sudah tiada. Kami yang akan menyolatkan kalian. Sebegitu tegarnya mereka, saudara. Ini mesti kita talurkan, mesti kita tiru, bahwa semangat mereka merupakan semangat perjuangan menegakkan yang hak. Apalagi di bumi NKRI ini. Presiden pertama yang mengecam tindakan Israel adalah Presiden Pak Jokowi, presiden kita. Menteri pertama yang meminta Sekjen PBB bersidang untuk masalah ini adalah Menteri Luar Negeri kita. Bantuan yang pertama kali yang digagas oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo kita.
Itu menteri-menteri kita semua. Lihatlah komitmen negeri ini. Maka dari sini kita semakin cinta dengan tanah air yang selalu membela kebenaran. Dan kita sekaligus cinta kepada Palestina yang mesti kita support. Supportnya bagi kita yang jauh adalah satu, kunjungi saudara. Kunjungilah, ini pesan Rasulullah. Kunjungi, nanti akan ada satu rasa yang belum pernah Anda rasakan. Kunjungi. Nabi Muhammad bersabda, la tusada bilihal ila salasal masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Haza, wa Masjidil Aqsa. Jangan memaksakan diri perjalanan jauh kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Begini mantik bayannya. Bu, jangan paksa anak-anak makan kecuali sarapan. Artinya apa? Jangan maksa anak-anak makan kecuali sarapan. Artinya sarapan kudu dipaksa. Nabi bilang begitu. Jangan memaksakan diri perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Kenapa saya bilang harus dipaksa? Kalau belajar mustalahul hadis, ketemu yang namanya mantik bayan, ketemu yang namanya asbabul wurud, ketemu asbabnya dan ketemu pascanya. Setelah Nabi bilang begitu, Hafsah binti Umar binti Khattab bertanya, ya Rasulullah, kalau udah tua bagaimana? Tetap berangkat, kata Nabi. Tetap berangkat, berbondong-bondonglah ke Masjidil Aqsa. Baru pertanyaan berikutnya kata Hafsah, kalau tidak mampu berangkat ke sana bagaimana ya Rasul? Bantulah orang yang mau berangkat ke Aqsa, walaupun dengan segenggam minyak zaitun. Artinya sebuah keharusan. Ternyata solusi dari Nabi paling top, paling jitu, tanpa setetes pertumpahan darah, tanpa ada kebencian, tanpa ada kabar-kabar buruk, tanpa ada penindasan. Apa solusi Nabi? Berkunjunglah ramai-ramai berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa. Bayangkan 3 juta orang yang umroh berangkat ke Masjidil Aqsa. Sudah 3 juta dan juga ratusan negara berbondong-bondong ramai ke Aqsa. Inilah tanda Aqsa akan dilepas oleh Israel laknatullah, dan Aqsa menjadi milik kita dan kita bisa sujud bersama anak-anak Palestina insya Allah. Takbir. Terima kasih Babe, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Hingga sampai saat ini saudara-saudara kita di sana masih terus menghadapi penjajahan oleh Zionis Israel. Bayangkan saja hanya 2 tempat yang terus dipertahankan, Gaza dan tepi barat. Selama kurang lebih 16 tahun mereka harus hidup dalam blokade. Kemudian kurang lebih 80% hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi justru dengan ujian yang nyata ini membuat anak-anak Palestina menjadi anak-anak yang kuat. Sesungguhnya apa kunci yang membuat mereka sangat kuat dan matang ketauhidannya? Itulah yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Aslam tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.